Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dua mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dibimbing oleh fasilitator Bapak Dirlang SPD MSc dan pengajar praktik Ibu Irayana Halim SPD MPD. Adapun model refleksi yang saya gunakan adalah model 4P. Yang pertama adalah peristiwa, kemudian perasaan, kemudian pembelajaran dan penerapan. Pada peristiwa pertama dimulai dari diri, modul 2.2. Pada fase pertama pembelajaran modul 2.2 adalah merefleksikan pengalaman berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional, baik diri sendiri maupun murid. Dengan pertanyaan, selama menjadi pendidik, Anda tentu pernah mengalami sebuah peristiwa yang dirasakan sebagai sebuah kesulitan, kekecewaan, kemunduran, atau kemalangan, yang akhirnya membantu Anda bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pada peristiwa kedua, saya melakukan eksplorasi konsep pada modul 2.2. Eksplorasi konsep yang berisi materi tentang pembelajaran sosial emosional. Kompetensi sosial emosional yang terdiri dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta penerapannya di sekolah. Pada eksplorasi konsep tersebut juga terdapat 18 peak materi yang saya pelajari. Selain itu, melakukan refleksi pada 5 kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya pada peristiwa ketiga di ruang kolaborasi diskusi modul 2.2. Di ruang kolaborasi diskusi dipandu oleh Bapak Fasilitator Pak Dirlang SPD MSc. Kegiatan pada ruang kolaborasi ini mendiskusikan bagaimana penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah, mulai tingkat TK sampai SMA. Saya mendapat kesempatan bergabung pada kelompok C dengan penerapan pembelajaran sosial emosional di SMP dengan anggota kelompok saya sendiri, Sukman, kemudian Ibu Musayana, dan Ibu Evi Indrawati. Setelah selesai diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi dan berbagi umpan balik dengan kelompok lain, dan diberi penguatan oleh Bapak Fasilitator di akhir kegiatan. Peristiwa selanjutnya adalah dokumentasi ruang kolaborasi presentasi. Ya, jadi setelah kami diskusi, keesokan harinya kami melakukan presentasi hasil diskusi secara bergiliran oleh masing-masing kelompok, dan kelompok lain memberikan tanggapan ataupun umpan balik. Kegiatan diskusi ini berlangsung alot dan semua kelompok berhasil menanggapi semua pertanyaan ataupun tanggapan dari kelompok lain. Di akhir kegiatan, fasilitator memberikan penguatan terhadap hal-hal yang penting untuk diketahui oleh semua kelompok, mulai dari TK sampai SMA. Kemudian selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual pada modul 2.2. Pada tahap ini saya membuat rencana pembelajaran sosial dan emosional. Saya membuat RPP mata pelajaran IPS yang berdiferensiasi. Kemudian saya merancang pembelajaran yang memuat 5 kompetensi sosial. Di antaranya kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang diintegrasikan ke dalam RPP tersebut. Adapun perasaan saya atau feelings, saya merasa senang karena banyak hal baru yang saya pelajari terkait dengan pembelajaran PSE atau pembelajaran sosial emosional. Dan saya juga
merasa lega karena semua tugas bisa saya selesaikan dengan baik. Kemudian saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman CGP lain pada saat ruang kolaborasi dan diskusi. Kemudian penguatan yang diberikan oleh Bapak Fasilitator yang sangat bermakna bagi saya pada penerapan konsep pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui apa sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu. Kemudian kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki oleh pendidik maupun siswa. Pembelajaran selanjutnya adalah kesadaran penuh atau mindfulness dengan penguatan KSE. Implementasi pembelajaran sosial emosional di ruang kelas dan di sekolah. Pembelajaran tentang penguatan KSE bagi PTK di sekolah. Yang terakhir adalah penerapan. Setelah memahami tentang konsep pembelajaran sosial dan emosional, maka penerapan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan menerapkan atau memulai dari diri saya tentang bagaimana menerapkan kompetensi sosial emosional. Kemudian selanjutnya akan menerapkan kepada peserta didik di kelas dan bersama-sama dengan rekan sejawat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional di lingkungan sekolah. Kemudian yang paling penting adalah selalu melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan dan melakukan tindak lanjut untuk memperbaikinya, dan berdoa agar semuanya bisa terwujud. Terima kasih, salam guru penggerak.